Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Baik, alhamdulillah. Rezeki. Duduk. Dari mana aja? Dari ini kita biasa. Lama nggak ketemu dulu, kan suka ada tanya-tanya itu ya, yang roti itu. Iya, terdalam. Iya, gimana sehat? Alhamdulillah. Kita bagus ini. Apa namanya? Sedang baca saya ini ada Al-Bidayah wan Nihayah, tapi footnote-nya bagus ini. Ada doa untuk mengentaskan hutang. Iya. Ada apa ini? Ustaz, ada berita yang bikin Rizky bingung Ustaz, bingung dan sedikit menarik gitu. Hutang. Bukan. Agak bikin heboh juga nih Ustaz. Berita, jadi ini ada berita tentang transgender yang berwasiat jika beliau wafat ingin dimakamkan selayaknya jenazah perempuan itu Ustaz. Beliaunya masih hidup. Masih hidup beritanya Ustaz begitu. Soalnya laki-laki transgender ke perempuan. Betul. Kemudian kondisinya sakit atau Ya, jadi sedang sakit. baik, sakit berat dan menduga kalaupun tiba ajal ada harapan dimakamkan selayaknya perempuan gitu. Bikin Rizky. Baik. Yang pertama barangkali kita mendoakan dulu. Ya, semoga diberikan kesehatan, kebaikan, dan dengan keadaan sehat, kuat dan baik itu mampu menatap segala hal dengan bijak, dengan mulia, dan tentu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu sebagai adab. Ya, jadi kalau ada orang sakit dimanapun, adab kita mendoakan kesembuhan. Ya, itu yang paling dekat yang bisa dilakukan. Baik itu muslim ataupun non muslim. Ya. Nah, kemudian yang kedua baru kita menjelaskan dengan cara yang bijak, yang lembut untuk memahamkan. Boleh jadikan di antara kalangan kerabat, saudara-saudara kita atau teman kita yang belum memahami dengan baik tuntunan-tuntunan dalam syariat. Nah, yang belum paham itu diberikan pemahaman sesuai dengan kadar kemampuan untuk menerimanya dengan baik. Nah, maka kita sampaikan bahwa di dalam Islam mengikat hukumnya bagi setiap muslim orang-orang yang melakukan perubahan tampilan fisik, kemudian yang disebut dengan transgender misalnya kekinian. Pertama, itu perbuatan yang terlarang, ya, tidak dibenarkan oleh agama, karena dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, merubah fitrah kehidupan yang telah Allah tetapkan, yang dengan itu sesungguhnya ada maslahat-maslahat besar untuk kehidupan di tiga alam, ya, di dunia, di alam kubur, sampai dengan akhiratnya. Itu ada hikmah, ada hikmah dunianya. Karena itu ketika orang tua mengharapkan lahir bayi laki-laki, bisa terlahir perempuan, ya, seperti Imran dengan Hannah itu berharapkan laki-laki, lahirnya perempuan kan. Nah, di Quran surah 3 Ali Imran ayat 35 sampai 36 itu, khususnya di ayat 36-nya, falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha. Jadi pengen laki-laki, lahir perempuan. Nah, hikmah diberikan perempuan itu ternyata itu ada maslahat juga, baik untuk pribadinya, dirinya perempuan, juga untuk menyempurnakan keadaan di keluarga, menyempurnakan sifat orang tua, menyempurnakan celah-celah di rumah tangga yang tidak nampak di orang tua itu. Nah, itu kan Allah yang maha mengetahuinya, sehingga nanti kemaslahatan sakinah mawaddah rahmah itu terlengkapi, ya kan? Kalau tidak lahir Maryam, bagaimana lahirnya Isa, ya? Yesus Mesiah alaihi salam kan lahirnya dari Maryam alaihi salam, ya kan? Terus ada hikmah-hikmah kemuliaan di perempuan yang bisa dibaca dari situ. Nah, karena itu dasar yang pertama, tidak boleh merubah tampilan secara fisikal, karena nanti bisa berpengaruh pada kemaslahatan hidup yang telah Allah tetapkan. Manusia punya rasa dan pikiran terbatas, mungkin merasakan pengen begini, pengen begitu, rasanya seperti laki-laki, rasanya seperti perempuan. Itu kan rasa pribadi yang terpengaruh oleh kondisi-kondisi sekitaran, kan? Maka Allah yang maha mengetahui dengan luas jangkauannya tanpa batas, yang memberikan kepada kita sebuah gambaran-gambaran dan ketetapan
Tidak seperti itu gambarannya. Ada kehidupan ke depan yang lebih luas lagi. Ada maslahat di depan yang lebih baik lagi. Bukan hanya dunia. Di alam kubur nanti ada hukumnya tersendiri, aturannya tersendiri. Dan itu mengikat sifatnya. Di akhirat juga demikian. Karena itu kita dorong ya bagi orang-orang yang terjebak dalam kondisi demikian, misalnya melakukan transgender karena dorongan-dorongan tertentu, berikan pencerahan supaya tidak bergeser dari kemaslahatan hidupnya, kan? Merubah perilaku, merubah tampilan, berdampak pada ketenangan dalam berkehidupan, menimbulkan beban tersendiri yang tidak dirasakan barangkali sebelumnya atau tidak tersadari ketika itu dilakukan. Dan itu puncaknya pada akhirnya juga akan memberikan beban, ya imma saat berkehidupan atau di akhir kehidupan menjelang kematian, atau bahkan juga ketika ia setelah wafat. Dan Allah Maha mengetahui semua itu, dikabarkan kepada kita lewat firman di Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi dan Rasul. Jadi kita dorong dulu ya, kalau ada yang demikian, kembali kepada jalannya dulu ya, yang awal dalam bahasa agama itu bertobat, memperbaiki dulu, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah ya. Setelah itu kemudian tadi dikembalikan kepada hukum fikih awal. Apa itu? Kalau fitrahnya adalah laki-laki, sebelum dirubah tadi dengan proses tertentu, maka cara-cara memproses kematian juga kalau telah meninggal sesuai dengan ajalnya, karena jangan dihukumi dulu ya. Ajal itu ketentuan Allah, bukan prediksi manusia. Walaupun sebab-sebabnya mungkin terasakan, tapi kalau Allah belum menetapkan, belum terjadi kan? Nah, karena itu kalaupun terjadi, maka dari cara kemudian memandikan, kemudian mengafani, dan seterusnya sampai menguburkan, disesuaikan dengan fitrah awal penciptaannya. Jika laki-laki, sekalipun dia telah merubah tampilan diri, tetap diperlakukan seperti laki-laki. Jika perempuan, diperlakukan seperti perempuan. Dari yang memandikannya, kan, mengafani, sampai proses terakhir pun nanti ada penyesuaian. Kalau laki-laki dimandikan oleh laki-laki lagi, gitu kan? Dikafani oleh laki-laki lagi. Nah, kalau dalam berkehidupan itu sehat, masih sempat kemudian kita merubah kembali ya kepada fitrah asal, kemudian memperbaiki dengan cara yang baik, bertobat dengan mulia, Masya Allah, boleh jadi itu tanda husnul khatimah kan? Ingat, manusia itu tidak akan mendapatkan satu penilaian dari Allah berdasarkan komentar dan penilaian yang hadir dari orang-orang sekitarnya. Jadi jangan pernah menjadikan beban hidup kita itu dititipkan pada komentar orang lain. Jangan takut dengan celaan orang kalau berbuat baik. Jangan takut dengan komentar orang-orang dan beban yang orang-orang berikan kepada kita kalau kita ingin memuliakan kehidupan kita dalam pandangan Allah. Karena toh kita pun dihisab bukan berdasarkan komen, like, dan dislike orang lain, gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu gambarannya. Nah, terus kalau rezeki meninggal mau dimakamkan dengan cara apa? Lagi Ustaz. Ya, cara yang baik untuk seorang muslim. Jelas kurang lebih. Jadi kita simpulkan satu, kita doakan dulu ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan, kemudian mencoba juga untuk membantu yang terbaik yang bisa dilakukan ya. Menyayangi dengan air rahmah, pandangan kasih sayang, karena kita tidak tahu setiap insan itu di titik mana dia diberikan kasih sayang oleh Allah. Harus selalu melihat persepsi dengan yang baik dulu, lalu mendorong untuk mengarahkan pada kebaikan yang fitri. Ini bukan cinta fitri saja. Nah, ada juga tampilan-tampilan fitrah yang harus dikembalikan, tapi disampaikan dengan cara yang lembut sehingga bisa diketahui dengan baik dan juga menanggung resiko yang berkelanjutan ke depan. Dan ketiga, dijelaskan jawaban fikih, dan dengan itu insya Allah akan memberikan keteduhan tertentu. Setelah itu hilangkan kontroversi. Jelas? Selagi masih hidup beliau mudah-mudahan bisa kembali siapapun. Itu kan contoh dalam berkehidupan. Kita tidak boleh menjadikan satu topik kepada satu person tertentu. Bahkan dalam ilmu asbabun nuzul pun itu ada kaidah ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada kejadian menimpa seseorang di masa Nabi SAW sehingga turun ayat kan, jangan dilihat pada kejadian yang menimpa pada orang itu ya. Jadi hukumnya jangan dilekatkan kepada orang yang mengalami kejadian sehingga turun ayat,
dilihat keumuman lafadznya. Ya, apakah ayat itu lafadznya khusus untuk orang itu saja, atau jangan-jangan hikmah di lafadz itu memberikan kesan bahwa peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa-masa mendatang dengan tokoh yang berbeda, maka keumuman lafadznya itu mengikat pada semua keadaan walaupun tempat dan waktunya berbeda. Ya. Nah, jadi kalau ada satu kejadian, lihat hikmahnya. Oh, mungkin ini ada hikmah besar lagi pada setiap orang untuk melihat, ya kan? Nah, bahwa kalau melakukan perubahan pada diri, nah itu sudah hidupnya juga ada penyesuaian yang tidak mudah, gitu kan? Di penghujung hidupnya malah mau meninggal aja bingung, gitu kan? Nah, ini yang kemudian diberikan pencerahan-pencerahan. Kalau ada yang mudah dan tidak menyulitkan, kenapa harus masuk ke ranah yang bisa memberikan kesulitan tersendiri pada kehidupan kita? Kira itu ya. Siap, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi masih mau dengar doa mengentaskan hutang dari hadis? Kalau boleh, Ustaz. Itu nanti saja ya. Oke, siap. Saya teruskan Siap, dulu. nanti selanjutnya saja. Baik ya, saya teruskan dulu ya. Baik. Coba. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.